Komputer Super memprediksi Brasil versus Prancis di final Piala Dunia 2022. Seperti yang dilansir oleh Daily Star, aplikasi taruhan dari SPK sudah mengoperasikan komputer supernya untuk memprediksi bagaimana jalannya Piala Dunia 2022. Disebutkan bahwa tim-tim seperti Polandia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Serbia, Kamerun dan juga Ghana akan terhenti langkahnya di babak awal alias fase grup. Sementara untuk final Piala Dunia 2022, Brasil diprediksi berhadapan dengan Prancis dan superkomputer ini kemudian memprediksi bahwa Brasil lah yang menjadi juara Piala Dunia 2022. Gagal total ke Piala Dunia, timnas Italia masuk pot unggulan kualifikasi Piala Eropa. Gagal total ke Piala Dunia, timnas Italia memperbaiki diri dengan masuk pot unggulan untuk kualifikasi Euro 2024 mendatang berkat performa bagus di UEFA Nations League. Lazuri masuk pot khusus via jalur UEFA Nations League berdasarkan performa positif mereka di liga antar negara Eropa tersebut. Seperti halnya timnas Italia, peserta yang masuk pot unggulan lewat jalur UEFA Nations League ini adalah pemimpin grup lain di Liga A, yakni Kroasia, Spanyol dan juga Belanda. Sistem pengundian untuk kualifikasi Euro 2024 didasarkan pada performa tim nasional di ajang UEFA Nations League 2022-2023. Akibatnya tim kuat seperti Prancis dan Inggris tergelincir ke pot 2 kualifikasi karena kinerja melempem mereka di UEFA Nations League. Jargon klub bahagia pemain Liverpool minim di Piala Dunia. Dengan Trent Alexander-Arnold yang kemungkinan besar tidak masuk ke dalam skuad Inggris, kini hanya tersisa 7 pemain Liverpool saja yang berpartisipasi di kompetisi Piala Dunia 2022. Dengan minimnya pemain yang bermain di Piala Dunia, maka akan meminimalisir pemain yang mungkin akan mendapatkan cedera di ajang tersebut. Selain itu, jadwal Liga Inggris yang kejar tayang sehabis pesta gelaran dunia tersebut tentu akan membuat keuntungan bagi Liverpool, karena sebagian besar dari skuad mereka bakal fit dan siap untuk mengarungi Liga Premier Inggris. Leandro Paredes tak menyesal pindah ke Juventus. Leandro Paredes menjadi bagian penting dari lini tengah La Spezia Signora. Paredes sudah tampil dalam 5 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun datang ke tim yang sedang mengalami kesulitan, Leandro Paredes tidak menyesali kepindahannya dari PSG. Pemain berusia 28 tahun itu mengatakan hal yang penting baginya adalah untuk mendapatkan waktu bermain lebih. Karakter Jose Mourinho tetap sama meski sudah latih AS Roma. Sosok Jose Mourinho memang bukan nama yang asing di dunia sepak bola. Terlebih lagi Jose Mourinho bisa dibilang merupakan pelatih terbaik yang pernah ada pada saat ini. Walaupun memiliki segudang prestasi, nama Mourinho kadang tercoreng dengan komentar-komentar kontroversialnya. Sikapnya yang terlalu belak-belakan dan mengucapkan pernyataan yang terkesan angkuh membuat Mourinho kerap mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Mantan Presiden Inter Milan yakni Massimo Moratti menyebut kalau karakter Jose Mourinho tetap sama meski sudah melatih AS Roma. Barcelona sudah punya cukup uang, Lionel Messi pasti bisa pulang. Wakil Presiden Ekonomi Barcelona yakni Eduard Romeu menyebut kalau Blaugrana kini sudah punya cukup uang. Dengan demikian Barcelona pasti bisa membawa pulang Lionel Messi. Masih menurut laporan yang sama, Romeu berani menjanjikan mampu memulangkan Messi karena kapten timnas Argentina tersebut akan berstatus sebagai bebas transfer pada akhir musim 2022-2023 nanti. Selain itu, Barcelona juga sudah melakukan penyesuaian gaji yang membuat Messi akan menerima gaji dengan skema yang baru. Kieran Tierney bisa main di derby London Utara. Klub Liga Inggris yakni Arsenal bisa sedikit bernafas lega. Baik mereka yakni Kieran Tierney dilaporkan siap bermain di derby London nanti. Football London melaporkan bahwa kondisi Tierney sejauh ini masih aman. Pulihnya Tierney ini bisa menjadi kabar baik bagi Arsenal karena mereka saat ini kekurangan bek kiri. Alexander Zinchenko baru-baru ini mengalami cedera, jadi kehadiran dari Tierney ini bisa menjadi solusi bagi skuad Arsenal jelang derby melawan Tottenham. Emil Smith Rowe pastikan menepi dari skuad Arsenal hingga Desember. Arsenal memastikan diri bahwa Emil Smith Rowe bakal absen di tim utama The Gunners setidaknya hingga Desember mendatang. Gelandang serang asal Inggris tersebut tengah mengalami proses pemulihan usai melakukan operasi medis untuk mengatasi masalah otot di pangkal pahanya.
Vlahovic kurang dilayani di Juventus. Vlahovic sudah mencetakkan 4 gol untuk Juventus di semua kompetisi musim ini, namun hanya 1 gol yang tercipta lewat permainan terbuka. Gol tersebut tercipta di pertandingan melawan Sassuolo atau pekan perdana Serie A Italia, sedangkan 3 gol lainnya diciptakan Vlahovic lewat penalti dan juga tendangan bebas langsung. Mantan striker Juventus yakni Darko Kovacevic menilai bahwa Vlahovic kurang dilayani oleh rekan-rekan timnya. Meski demikian, dia yakin situasi ini akan membaik ketika Juventus bisa tampil dengan kekuatan penuh. Karim Benzema masuk tahap final tekan kontrak baru di Real Madrid. Masa depan Karim Benzema sudah hampir pasti. Pencetak total 327 gol ini akan tetap memperpanjang kontraknya di Real Madrid hingga tahun 2024 mendatang. Kontrak Karim Benzema sendiri sebenarnya baru akan habis di tahun 2023 nanti, dan Real Madrid menilai sang penyerang layak diperpanjang kontraknya. Terakhir kali Benzema menerima perpanjangan kontrak pada tahun 2021 yang lalu. Meski semakin dimakan usia, penyerang timnas Prancis ini tidak menunjukkan penurunan. Dalam laporan jurnalis Nico Skira, Benzema dan Real Madrid sudah mencapai tahap final dalam perpanjangan kontrak yang baru, dan setelah itu ia akan diresmikan perpanjangan kontraknya. Mau menangkan derby Manchester, Erik ten Hag disarankan parkirkan Cristiano Ronaldo. Sebuah saran diberikan oleh Lut Katwijk kepada Erik ten Hag jelang derby Manchester. Ia menilai manajer Manchester United itu perlu mengistirahatkan Cristiano Ronaldo jika ingin memenangkan laga krusial tersebut. Katwijk menilai Ten Hag harus mencadangkan Ronaldo pada laga ini. Ia menilai sang striker gay kurang efektif jika dimainkan di laga tersebut. Ia menilai Ronaldo belum sepenuhnya beradaptasi di Liga Inggris musim ini, jadi terlalu berisiko memainkannya di laga tersebut. Lautaro jadi incaran klub jika Darwin Núñez masih melempem. Jurgen Klopp menilai telah memiliki striker pengganti jika Darwin Núñez gagal memenuhi ekspektasi. Pemain internasional Uruguay itu mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris setelah rekor transfer klub sebesar 85 juta pound sterling. Lautaro Martinez sendiri dikabarkan menjadi incaran bagi klub sejak lama. Klub diketahui menjadi pengagum berat pemain Inter Milan tersebut, dan laporan di Italia menyebutkan kalau Liverpool masih memantau penampilan dari Lautaro Martinez. Masih butuh stok di lini depan, penyerang Napoli masuk dalam radar Manchester United. Manchester United melihat masih perlu mendatangkan pemain baru terutama di lini depan, dan nama pember Napoli yakni Hirving Luciano pun disebut-sebut masuk dalam radar mereka. Hirving Luciano sendiri kehilangan kepercayaan dari sang pelatih Luciano Spalletti, di mana ia belum tampil penuh selama 90 menit akibat dampak apik performa dari Kvaratskhelia. Kehilangan jam terbang dan lebih sering menghangatkan bangku cadangan membuat Hirving Luciano diprediksikan sebagai pemain yang akan dilego. Menurut Marca, Napoli bersedia untuk mendengarkan tawaran yang masuk pada Januari mendatang, dan Manchester United termasuk di antara klub yang memantau situasinya tersebut. Saat Piala Dunia 2022 digelar, AS Roma akan ikut turnamen. AS Roma tidak meliburkan para pemainnya jelang Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Gelo Rossi dipastikan akan ambil bagian di ajang Euro Japan Cup. AS Roma akan terbang ke Jepang pada tanggal 22 November untuk bersaing dalam kompetisi persahabatan Euro Japan Cup. Anak asuh dari Jose Mourinho tersebut dijadwalkan akan melawan Nagoya Grampus dan juga Yokohama. Erling Haaland tak bertahan lama di Manchester City. Dilansir dari Sport Bible, baru-baru ini Erling Haaland, yang merupakan ayah dari Erling Haaland, mengucapkan komentar yang mengejutkan. Tersirat anaknya tidak akan bertahan lama berseragam Manchester City. Sang ayah berujar bahwa Haaland bisa bertahan di suatu liga selama maksimal 3 hingga 4 tahun, dan dia mungkin akan melanjutkan karir di Spanyol, Italia, ataupun Perancis. Arsenal diterpa badai cedera jelang laga kontra Spurs. Cedera internasional menjadi bencana bagi pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta jelang derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Sebab diketahui sebagian besar penggawa Arsenal yang bertugas membela negara masing-masing mengalami cedera. Paling tidak ada 6 pemain Arsenal yang kembali ke Stadion Emirates dalam kondisi cedera. Kondisi ini tentu mengganggu misi dari The Gunners untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Premier Inggris.
Pemain yang kembali dari tugas internasional dalam kondisi cedera tersebut adalah Thomas Partey, Martin Odegaard, Alexander Zinchenko, Ben White, Emil Smith Rowe, dan juga Takehiro Tomiyasu. Manchester United disarankan lepas David De Gea. Mantan kapten Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor ikut memberikan komentar terkait masa depan David De Gea di Manchester United. Agbonlahor menyarankan agar Manchester United melepas De Gea dan menggantinya dengan kiper yang baru. Agbonlahor menilai bahwa De Gea memiliki gaji yang terlalu mahal dan tak sebanding dengan performanya yang dia sebut tak terlalu memuaskan. Agbonlahor menyarankan Manchester United untuk mendatangkan kiper yang baru jika memungkinkan usianya harus lebih muda dari De Gea. Napoli capai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak dari Alex Meret. Kontrak lama Alex Meret di kota Naples akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Dan melalui laporan terbaru dari Corriere dello Sport, kubu Napoli kini disebut mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang kiper. Negosiasi sudah dilakukan oleh kubu I Partenope dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya, laporan terbaru Italia menyebutkan jika Napoli telah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain. Kedua belah pihak dilaporkan sudah sepakat dengan kontrak yang baru Meret yang berdurasi 3 musim ke depan, atau tepatnya sampai dengan 30 Juni 2025. Liverpool siap angkut penggawa RB Leipzig dengan gratis. Liverpool dikabarkan siap angkut pemain RB Leipzig yakni Konrad Laimer yang bakal gratis di musim depan. Laimer yang bakal gratis itu sudah memberikan kode bisa bergabung ke Anfield Stadium. Pemain yang berasal dari Austria itu adalah pemain yang serba bisa, apalagi ia masih berusia 25 tahun dan gaya bermainnya dirasa cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Klopp. Sebab Laimer yang dikenal akan tenaga mesin dan stamina-nya. Diketahui Laimer adalah seorang fans Liverpool. Jadi jika ada kesempatan untuk membela Liverpool, tentu ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.